satu isu yang sampai sekarang terus istilahnya digoreng di media massa, termasuk di medsos juga terus digoreng, terus dijadikan bahan diskusi. Itu terkait dengan Pancasila dan NKRI. Jadi yang perlu Al-Fakir sampaikan adalah dari sisi historis, Pancasila dan NKRI itu bukan sesuatu yang istilahnya tidak pernah berubah. Bahkan kalau kita melihat di dalam konteks sejarah, baik itu Pancasila maupun NKRI, itu mengalami perubahan-perubahan. Jadi mengalami dinamika yang istilahnya terus dinamis gitu. Jadi contoh begini, satu contoh ya. Pada tahun 1949, pada saat Indonesia itu melakukan perundingan dengan Belanda, yang sangat terkenal dengan KMP, Konferensi Meja Bundar. Maka dari kesepakatan yang terjadi setelah Konferensi Meja Bundar itu adalah Indonesia harus meratifikasi untuk menerapkan bentuk federasi. Jadi bukan lagi negara kesatuan, bukan lagi NKRI. Makanya kita kenal dulu ada negara Pasundan, ada negara Jawa Timur, ada negara Madura dan seterusnya. Tapi intinya adalah setelah tahun 1949 itu kita sempat memakai federasi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Nah, kalau ada orang mengatakan NKRI itu harga mati, bahwa NKRI itu adalah konsensus yang dalam tanda kutip ya tidak pernah berubah, konsensus pendahulu-pendahulu kita yang itu tidak pernah berubah, maka saya ingin sampaikan kalau yang dimaksud tidak konsensus itu artinya tidak pernah berubah, dan yang dimaksud harga mati itu adalah tidak pernah bisa ditawar alias tidak pernah bisa dirubah. Orang faktanya tahun 1949 kita pernah pakai konstitusi RIS ya. Jadi kita pakai federasi Republik Indonesia Serikat waktu itu. Dan tahun 50, Ivanillah yang dirahmati Allah, tahun 1950 itu kita pernah meratifikasi, jadi bangsa ini pernah meratifikasi Undang-Undang Dasar Sementara UUDS. Jadi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, kalau kita melihat di UUDS itu Pancasila dirubah gitu. Jadi dari 5 sila itu, jadi 4 sila itu berubah total. Yang tidak berubah hanya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau tadi ada orang mengatakan sekarang itu ada orang mengatakan bahwa Pancasila itu harga mati atau Pancasila itu konsensus yang dalam tanda kutip tidak pernah bisa berubah, maka faktanya justru menunjukkan bahwa pendahulu-pendahulu kita, pejuang-pejuang kita, tokoh-tokoh negeri ini itu ternyata juga melakukan perubahan pada Pancasila. Kemudian juga dari sisi lahirnya Pancasila itu sendiri sampai sekarang itu masih ada polemik di tengah-tengah kaum muslimin maupun juga di tengah tokoh-tokoh politik nasional gitu sampai sekarang. Jadi kita masih ingat dulu ada Piagam Jakarta yang di salah satu butirnya itu menyatakan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi kemudian itu dihapus. Bahkan untuk penghapusannya itu sesungguhnya juga pro dan kontra. Jadi pro dan kontra maksud saya di situ adalah itu ada intrik-intrik politik gitu. Kalau kita melihat kita membaca apa yang disampaikan oleh Pak Kasman Singodimedjo, itu kan beliau dalam tanda kutip ya merasa tertipu kan waktu itu.
begitu mereka mengiyakan permintaan untuk menghapus 7 kata di dalam Piagam Jakarta itu, kan mereka akhirnya merasa ditipu atau mungkin bahasa kasarnya dikadali lah istilahnya oleh kelompok-kelompok nasionalis pada saat itu. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi di tahun-tahun berikutnya itu tambah lebih rumit lagi gitu, di Indonesia itu rumit lagi gitu. Jadi mengalami perubahan-perubahan, baik itu konsepsi NKRI sebagai salah satu derivat dari sistem pemerintahan demokrasi itu juga terus mengalami perubahan. Sampai puncaknya kan waktu itu ada ide-ide untuk mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan akhirnya ada dekret presiden dan seterusnya. Nah, akhir-akhir ini juga, jadi kejadian-kejadian politik di akhir-akhir ini, di era mutakhir ini juga menunjukkan bahwa justru ada keinginan gitu untuk mengubah Pancasila itu, jadi memeras Pancasila itu menjadi Trisila dan menjadi Ekasila. Nah, ini juga semakin menunjukkan kepada kita bahwa Pancasila itu bukan harga mati. Kemudian juga kalau itu disebut konsensus dalam artian konsensus yang tidak membuka ruang untuk adanya perubahan, yang kalau siapa saja yang mengubahnya itu dianggap melanggar konsensus, ternyata faktanya tidak seperti itu, karena kita juga pernah mengadopsi Republik Indonesia Serikat, kemudian juga pernah mengalami beberapa pergantian terkait dengan sistem pemerintahan.